Atau sambil S2 nikah, tambah bagus lagi itu. Kenangan susah, duka itu jadi satu. Ya kan? Itu lebih hebat lagi itu. Habis S2 apa nikah ya? Kalau biar dulu nikah daftar S2. Jadi daftar S2 dan menikah. Jadi bareng. Mungkin terpaut berapa bulan gitu. Jadi antara S2, jadi Bu S2 nikah. Jadi S2 sudah menikah. Kuliah sudah punya istri. Umi masih kuliah. Jadi saya biaya saya sendiri dan biaya Umi dua. Dan biayai anak. Ya insyaallah ada rezeki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairun lahu min zaujatin shalihatin. Tidaklah seorang itu mendapatkan beberapa manfaat setelah takwa yang lebih bagus daripada istri yang solihah. Apa istri solihah itu? In amaraha ata'athu, bukan ita'athu, keliru ini ya, salah tulis. In amaraha ata'athu, jika suaminya merintah dia taat. Wa in nazar ilaiha asarathu, kalau dilihat oleh suami menyenangkan. Ya, menyenangkan, senyum, ya kan? Dilihat suami senyum sampai semberut tok. Dilihat suami bajunya bagus, rapi, bersih, wangi. Jangan sampai dilihat suami belum mandi, cemberut, bajunya sobek kanan kiri depan belakang. Wah, ini berat atas bawah. Wa in aqsama 'alaihi abratuhu, kalau dia bersumpah dituruti sumpahnya. Wa in ghaba anha hafizathu, kalau enggak ada suaminya, istrinya menjaganya. Fi nafsiha, dalam dirinya, wa malihi, dan hartanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ingat, perhatikan ini. Ini penting sekali. Man tazawwaja imra'atan, siapa yang menikah perempuan li'izziha, karena kemuliaannya, lam yazidhullahu illa zulla, maka dia akan bertambah hina. Kenapa menikah sama dia? Karena dia anaknya bos. Wah, tambah hina kamu. Kamu yang dijadikan karyawan. Loh iya, terjadi banyak. Wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhullahu illa faqra. Menikah dia karena hartanya, maka Allah tambah miskin dia, tambah fakir dia. Terjadi banyak ya. Semua kata istri, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak punya harta, dia kerja uang sedikit pun diminta istrinya lagi. Apa yang dia punya? Harta milik istrinya, dia kerja sedikit diminta istrinya, tambah fakir dia hidupnya. Man tazawwajaha li husniha lam yazidhullahu illa dana'atan. Menikah istri karena cantiknya tok, karena cantiknya, maka Allah akan bertambah hina dia. Karena tambah hina, ya ngantar ke salon 2 jam, 3 jam, istri tidur, istri berhias, suami yang ngepel, suami yang cuci piring, ya, cuci baju, kamu tambah hina hidupmu itu. Wow, karena cantik itu kan nggak instan, Re. Itu ada proses itu. Mandinya harus rutin, ya kan? Kemudian belum setelah mandi ada minyak kan? Ada apalah banyak itu kosmetiknya, dan itu mahal. Kamu kerjanya itu beli kosmetiknya saja kan gitu. Kamu harus puasa untuk beli kosmetiknya, tambah hina hidupmu itu. Istrimu tidur, kamu nyapu-nyapu, kamu ngepel, bersih-bersih, ya kan? Anakmu nangis, kamu yang gendong, istrimu lihat sinetron, beres, capek. Hidupmu tambah menderita. Wa man tazawwaja, yang benar gimana ini yang benar ini? Wa man tazawwaja imra'atan lam yurid biha illa an yaghudda basarahu. Barang siapa yang menikah perempuan dan dia kepingin untuk menundukkan pandangan supaya tidak tolak-tolak istri orang, wa yahsina farjahu, dan menjaga farjinya, kemaluannya, au yasila rahimahu, atau menyambung rahimnya, barakallahu lahu wa fiha. Barakallahu lahu fiha, maka Allah memberikan berkah dalam istrinya. Itu wa amatun khorma'u sauda'u, budak ya, jelek, hitam, zatu dinin afdolu, yang punya agama itu lebih bagus. Tapi kita sudah punya konsep, nikahlah perempuan yang cantik, nikahilah perempuan yang solihah. Itu syarat, nggak boleh tawar menawar, harga mati, meskipun cantik. Wes titik, nggak usah dirubah. Titik itu, ya kan? Nikahilah perempuan yang cantik, meskipun balik. Nikahilah perempuan yang solihah, itu nggak bisa ditawar lagi, harga mati, meskipun cantik berkali-kali. Bukan cantik sekali, cantik berkali-kali. Ada pas gadis cantik, setelah punya anak 2, punya anak 1, rambutnya kesana kemari, kancingnya itu nggak di depan, di samping sini kancingnya, itu
Sandalnya itu nggak utuh, satu sandal satu nggak sandal. Waduh, ini kasihan sekali suaminya ya. Dia tertipu dunia, tertipu akhiratnya. Apa senangnya suami dia seperti itu? Gak ada senangnya gitu. Kenapa kok suami ridho? Ya terpaksa aja dia. Nah, ingat ya, nikahilah perempuan yang solihah. Itu harus nggak bisa tawar-tawar meskipun cantik berkali-kali. Jangan sekali, berkali-kali. Gitu, Zik ya. Ada anak ATQ itu ya pernah terkebu ya. Dia masih semester 4 sudah menikah dia. Si perempuannya juga semester 4 mungkin. Sudah nikah. Dia sudah menikah. Kenapa nikah? Saya itu nggak bisa konsen. Jadi dia itu gelisah di rumah itu nggak tenang. Akhirnya sama orang tuanya nggak apa daripada dia stres begini akhirnya nikah. Emang kalau sudah menikah itu kalau orang sudah stres, kalau sudah saatnya menikah, kalau nggak nikah nggak bisa. Obatnya hanya nikah itu aja. Akhirnya nikah. Udah ngekos di Pak. Nggak tahu sekarang dia sudah ngekos. Jadi ya udah kalau sudah saatnya nikah. Kalau sudah gelisah, sudah diobati di Sowo, di Ruqyah nggak bisa ya nikah berarti. Ya, wes. Kita sedikit lagi, sekarang satu halaman. Itu ya, menikah jangan ditunda-tunda. Tapi sekarang belum saatnya. Sekarang masih ngafalin Al-Quran. Sekarang masih proses mendatangkan istri yang solihah. Bagi yang perempuan proses mendatangkan suami yang soleh. Nah, tirakatnya sekarang. Ya, puasa. Kalau puasa pasti nemu hari raya. Puasanya orang yang belum punya istri itu hari rayanya punya istri. Puasanya orang nggak punya uang, hari rayanya itu punya uang. Maka nalahu waladun wa indahu ma yuzawijuhu bihi wa lam yuzawijuhu wa zana fa innal itsma bainahuma. Siapa yang punya anak dan dia punya harta untuk menikahkannya dan dia enggak menikahkannya lalu dia zina, maka dosa bagi anak dan bapaknya. Bilang enggak? Ya, enggak nikahin saya. Ini ya, lihat ya. Tunjukkan hadisnya ke ayahnya. Abu kama qol. Maqala sallallahu alaihi wasallam. Tunggahul mar'al arba'in. Perempuan dinikah itu karena 4 perkara. 5 liha hartanya, wa hasabiha dan nasabnya, wa jamaliha cantiknya, wa diniha dan agamanya. Fa alaika bidzatid din taribat yadaka, kamu hendaknya menikahi perempuan yang punya agama, kamu akan bahagia. Ya, wajah itu bisa berubah, ya, harta bisa berkurang, kedudukan kepangkatan juga bisa berubah. Maka keindahan akhlak itu yang menghiasi seorang perempuan. Kamu akan pernah menyesal kalau menikahi orang yang punya akhlak. Dan secantik apapun, sekaya apapun, setinggi apapun derajat orang, kalau nggak punya akhlak pasti akan menderita pasangannya, pasti akan menderita. Ya, ingat-ingat itu, harus akhlaknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man arada an yalqallaha tahiran mutahhara, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah badan suci dan disucikan, maka falyatazawwajil harair, maka menikahlah dengan perempuan yang merdeka. Sekolahnya sudah merdeka, enggak ada yang budak sekarang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, terakhir arba'un min sa'adatil mar'i, 4 termasuk bagian daripada kebahagiaan laki-laki itu apa? Antakuna zaujatuhu solihatan, istrinya solihah, kalau suaminya soleh, wa auladu broro, anaknya taat bakti, wa khulatauhu solihin, teman-temannya juga orang soleh, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, rizkinya di tempatnya, di negaranya, di kampungnya, di desanya. Jadi nggak usah keluar negeri kalau hanya untuk mencari uang, kecuali kepepet atau gimana ya. Jelas itu terus bahagia. Kalau orang kerja di luar negeri itu bahagianya berkurang, pasti beda dengan kerja yang di dalam negeri, pasti itu. Di mana-mana seperti itu. Wallahu alam shawab. Ada pertanyaan? Tadi apa kerja dia? Apa? Ngapain? Ke sekolah. Oh, masih sekolah? Ngantar seragam. Ngantar? Seragam. Oh iya. Oke. Di dalam hadis dan saya lihat beberapa kali itu terkait dengan hikmahnya Nabi ketika Nabi menyebutkan suami itu zauj, kemudian menyebutkan istri itu mar'ah, selalu mar'ah. Menyebutkan mar'ah. Hikmahnya tersebut. Dalam apa? Dalam Hadis. dalam hadis kan kalau menyebutkan memang selalu menyebutkan kata-kata mar'ah. Iya.
Itu Buya belum mikir Mas, belum tahu apa rahasianya kok selalu menjadi mar'ah ya. Untuk kepastiannya Buya belum bisa jawab karena belum baca juga belum angan-angan. Kalau untuk sementara kan kita lihat dalam Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an itu kalau sudah suami istri itu namanya zaujan. Zaujain itsnaini itu artinya suami istri juga zauj ya. Itu ada sendiri sebenarnya, itu ada pembahasan tentang masalah nisa, mar'ah itu ada rahasianya sebenarnya dalam Al-Qur'an. Tapi Buya belum baca. Ada juga rajulun dan unsa, itu agak jelimet juga sebenarnya. Ada rahasianya itu. Tapi Buya belum paham, belum tahu. Tapi kalau dikarang ya, ini dikarang aja Mas ya. Zauj itu kan pasangan. Dan pasangan itu yang menentukan pasangan tidaknya itu laki-laki, bukan perempuan. Jadi kalau suami itu mau nggak jadi pasangan dia, yang berhak zauj, udah, kamu nggak jadi pasangan selesai. Dan perempuan sebagai pelengkap zauj itu. Paham maksudnya? Bisa dibaca ini. Pasangan kan harus ada dua. Yang menentukan pasangan siapa? Yang laki-laki. Zaujnya. Kamu jadi pasangan saya, laki-laki. Kalau karena apa? Talak di tangan suami. Ya betul. Yang kedua mar'ah itu jadi begini Rek, setiap kalimat dalam bahasa Arab, ulama ada yang mengatakan begini, setiap kalimat dalam bahasa Arab itu selalu punya makna yang sama dengan kosona yang sama dengan fungsi makna aslinya. Contohnya kolbun, hati itu kan yataqallab, bolak-balik. Contohnya misalkan Ka'bah itu artinya taqta'u a'naqal jababiro. Ka'bah itu artinya memutus atau takto ya, memutus atau menghancurkan leher-leher orang yang sombong. Negara Mekah atau Mekah itu nggak pernah dijajah. Dan siapa yang menyerang Ka'bah mesti hancur, mesti hina dan mesti kalah. Ka'bah itu pernah dibom. Sehingga saya Khalifah Zubair bin pokoknya pernah dibom perang itu. Jadi dia jadi dia tawaf ya. Niatnya ibadah haji, kemudian membawa jenazah tapi isinya bom gitu. Tapi kalah juga. Khalifah siapa? Saya pernah baca, karena ada materi kuliah saya dulu itu tentang khalifah. Jadi Daulah Islamiyah itu parah itu. Semua khalifah Islamiyah, Daulah Islamiyah itu 95% itu pergantiannya tidak damai, selalu dengan penuh darah. Harun al-Rasyid itu juga punya anak, itu anaknya juga berantem. Makmun sama siapa itu? Mutawakil. Itu juga berantem, adik kakak itu berantem. Artinya bukan berantem gini-gini, tukaran, bunuh-bunuhan, jadi pemberontakan. Mutawakil sama Al-Makmun itu namanya. Jadi seluruh hampir 95% pergantian dinasti Abbasiyah Umayyah itu semuanya dengan darah. Kalau kamu orang soleh pasti cintanya yang solehah, nggak mungkin tidak. Dan kamu kalau soleh pasti sedang solehah. Dikasih perempuan nggak solehah mas gratis mahar, nggak mau mesti. Karena nggak solehah, nggak masuk kriteria. Kita sudah ngaji nikahilah perempuan yang solehah meskipun cantik lah. Kamu cuma cantiknya tok, nggak dapat solehah. Saya masuk, kamu belum, meskipunnya belum dapat, cuma solehah. Paham ya? Jadi mar'ah itu cerminan suami, Rek. Kamu lihat istrinya kok cantik ya, kemudian bersih, bajunya bagus. Oh suaminya kaya itu, oh suaminya merhatikan dia. Ada istri kok istrinya misalkan bajunya robek-robek, jarang mandi, itu ya suaminya lihat itu. Suaminya lihat, pasti kurang nafkahnya. Ya kan? Jadi cerminan. Jadi kalau kamu punya makanya rata-rata itu kan istri, wah cantik, HP-nya paling mahal. Suaminya sabuknya itu pakai raffia. Terus kemudian keypadnya itu nggak pakai jari, pakai jempol karena sudah rusak. Banyak begitu itu. Banyak. Berarti suaminya perhatian sama istrinya. Dan istri sebaliknya nggak ngereken suaminya. Banyak kan gitu kan? Banyak. Sekarang itu yang beli baju tering istri, suaminya jarang, tapi ya nggak mesti. Kalau guru, dosen ya beda. Ya, kalau orang biasa-biasa itu rata-rata suaminya ya pokoknya bajuan gitu aja. Yang penting istrinya ganti-ganti. Nah, kalau dosen, guru ya beda, karena dia sudah beda. Tuntutan hidup lingkungan. Rata-rata orang kan sekarang, saya juga miris sekarang. Lihat laki-laki sekarang tuh banyak pakai celana pendek kan. Itu sudah tren. Padahal akhlak itu kan semakin tutup semakin mulia orang itu. Primitif itu nggak pakai baju. Orang modern pakai baju. Nah sekarang orang modern mau primitif lagi sekarang.
Primitif kan nggak pakai baju. Coba di pedalaman nggak pakai baju dia. Orang modern pakai jas, pakai dasi, pakai baju, pakai celana, pakai rapi lah. Pakai kalau apa santri pakai serban, pakai imamah, pakai rida lengkap. Tapi kalau orang nggak santri, orang biasa. Ya. Terus sekarang orang sudah trennya beda, kaosan kan sudah berkurang kan. Kemudian pakai celana pendek sudah ngetren sekarang di mana-mana. Ini kan kembali ke prinsip lagi. Yang perempuan tambah parah. Musim dingin pun masih celana pendek gini. Di Batu itu musim dingin malam-malam wayang gini celana pendek. Aduh, ini nggak masuk angin namanya. Musim dingin tuh di alun Batu itu biasanya. Aduh, ngapain? Ya kan? Nah, ini setan ini. Ini yang lihat setan yang melakukan setan juga. Kemasukan setan. Orang itu kalau nggak pakai baju kemasukan setan. Dalilnya apa? Al-Quran. Wa tafiqa yakhsifani alaihim min warqil jannah. Fabadat lahuma sawatuhuma. Habis makan buah kurdi langsung sawatuhumanya lepas. Lalu dia cari baju, cari daun di surga. Nah, itu dalilnya. Orang kalau nggak pakai baju itu kena setan. Itu Abu Syihab itu. Dia kerasukan setan kalau nggak pakai baju itu. Itu Nabi Adam itu. Kalau setan langsung fabadat lahuma sawatuhuma. Nah, jadi kalau orang lain gampang, nggak baju kan kena setan. Ruqyah. Dul, panggil Dul. Ya, sekarang itu trennya saya nggak tahu kenapa kok begitu. Ya, kalian jangan pakai celana pendek deh, celana panjang kalau lo keluar. Ya kalau di kamar tidur tidak apa-apa, tapi kalau keluar sama ini tren sekarang. Di mall-mall kan sekarang sudah celana pendek dijual bagus-bagus ya. Jangan celana pendek. Paling enggak celana yang 3/4 yang nutupi di bawah dengkul yang agak bawah dikit, itu paling enggak begitu. Jadi orang itu modern itu dari pakaiannya. Maka orang barat modern apa? Jas, dasi, celana, sepatu. Sepatu itu apa fungsinya? Aksesoris saja. Ya, aksesoris kan? Kalau di kantor. Kecuali kalau ke sepeda motor baru supaya nggak kena angin. Tapi kalau sudah kantor aksesoris dia. Nah, sekarang marah orang sandalnya juga sudah mulai seperti kayak apa? Sallallahu alam lah. Nggak tahu dunia biasa. Setan selalu wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Itu setan menghiasi mereka dan mereka nggak sadar. Kenapa? Karena mereka jarang wiritan. Kalau wiritan dia terjaga itu. Wis bersyukur kita pondok ya. Jadi tetap dijaga. Pulang jangan sampai pakai celana pendek. Harus pakai celana panjang atau pakai sarungan. Itu lebih terhormat. Gitu ya. Jadi mar'ah itu dari kata mir'ah. Cerminan. Jadi siapa dirimu, siapa istrimu. Itu ya, istrimu sering senyum berarti bahagia di rumah. Berarti khairnya kafir. Istri kok cemburu tok khairnya kurang. Segitu aja. Dan yang lain? Mbak Safi, gak ada? Ya, Andika dulu baru Zulfan. Bagaimana kan prosedur istikharah dengan Al-Quran dan juga indikator hasilnya? Istikharah dengan Al-Quran tuh biasanya saya pakai kalau kepepet ya. Kalau saya sudah nggak tergesa-gesa itu saya Quran. Biasanya. Atau iya tergesa-gesa itu saya Quran biasanya. Dan 99,9% nggak pernah meleset. Atau hal-hal yang sifatnya harus dengan Quran ada. Ya, tadi kamu tahu sendiri lah. Jadi istikharah yang paling aman tadi ya, sholat istikharah. Saya mau senang sama perempuan itu misalkan ya, istikharah, 1 minggu istikharah, langsung assalamualaikum, saya mau ke sama saya, alhamdulillah saya nggak mau. Oh berarti sudah jawabannya nggak. Itu dari istikharah itu harus diyakini. Atau sebaliknya mau, itu sudah bagus sudah. Udah itu yang paling aman, itu jelas itu. Nggak usah nunggu mimpi, nggak usah pakai yang lain sudah cukup. Itu sudah saya lakukan juga selesai beres itu. Kayak beli mobil itu sudah. Cocok kan? Cocok gitu. Tunggu aja udah. Nanti nggak sabar syukur lagi kan. Tanya lagi. Atau enggak apa-apa, kalian sudah tahu jawabannya. Istikharah udah jawabannya ya. Dinyatakan zahir untuk membuktikan apa itu kalau saya begini. Enggak apa-apa, nanti supaya tahu aja. Tapi kalau parah akibatnya jangan. Contohnya sudah tahu jawaban, saya menikah sama fulan, sama dia. Jawabannya jelek kok diterjang. Oh itu enggak, jangan. Itu spekulasi tinggi.
Contohnya misalkan mau beli barang ya, barang agak mahal, tapi kayaknya meyakinkan, menarik, istikharahnya nggak bagus, saya buktikan dulu, pasti nanti rusak atau gimana. Nggak apa-apa kalau itu aja bener ya. Kalau istri kan anak orang kayak buat mainan. Jangan dibuat istikharah mahar, nanti Pak nunggu dulu Pak, tes dulu. Jangan. Saya tahu istikharahnya jelek, tapi saya mau betul apa nggak jelek ini. Saya nyoba, saya nikahi tanpa mahar kan gitu. Ya ini jangan, karena ini dampaknya tinggi, dampaknya besar. Tapi kalau hanya beli barang mahal itu kan yang rusak hanya barangnya. Tapi kalau orang rusak hatinya kan kasihan. Nggak ada servisnya rek, rusak hati itu rek. Ya, kasihan. Ya, wes, gitu. Buktikan ya, kalau apa istikharah. Apabila terkait penjelasan dengan menikah dapat menyempurnakan setengah agama. Itu maksudnya bagaimana? Iya, kalau dengan menikah itu kan kita bisa, satu, kita nggak zina, mata kita bisa menundukkan, ya kan? Terus kemudian dengan menikah kita itu bisa melakukan seperti nafkah kepada suami, kepada istri, merawat anak, didik anak. Kan gitu, kita membuat peradaban baru, membuat generasi baru, kan gitu, kan separuh agama itu. Coba kalau ketika menikah, siapa yang meneruskan agama kita? Ideologi ayahnya siapa yang meneruskan? Ya kan? Nah, itu. Udah cukup ya? Saya kira demikian. Wes gitu. Yang masalah nikah Mas, kalau nggak kuliah sempat nikah, ya, terus nikah. Mbak Sofi kuliah ya. Ya, sebenarnya nggak kuliah sempat nikah aja, selawat setahun lagi maksimal nikah sudah. Terus ya, nggak usah mahal-mahal Mas, yang penting sah. Ya, yang penting sah kan gitu, apalagi sekarang ya, cukup bubur ayam sudah bisa. Ya, kalau nggak bisa nasi, sate, gulai, bubur ayam aja. Ya, nanti teman-teman yang selawatan. Tuh ya, caranya gimana Ustaz? Lihat perempuan cocok, istikharah juari langsung diminta. Mau sekarang sebenarnya nggak mau ya, berarti salah, niat lagi istikharah lagi. Senang lagi, mau nggak mau lagi istikharah lagi. Itu lagi ya, sampai ketemu. Ya. Nggak sampai 21 kali ditolak, insya Allah sudah nikah. Maksimal 21 kali ditolak lah, itu maksimal. Ke-21-nya mau. Maksimal itu. Jangan frustasi minta ditolak itu jangan frustasi. Jangan frustasi, biasa aja. Seneng, kamu seneng sama saya nggak seneng ya biasa. Ya, jangan putus asa, jangan sedih, jangan gelisah, biasa aja. Ya, manusia kan nggak ada cinta seneng itu nggak bisa dipaksa. Saya kira demikian. Baca selawat ya, selawat 1000 kali, 500 kali setiap hari, insya Allah dipastikan rezeki kita akan naik, urusan kita akan dipermudah. Baca Quran apalagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.